shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Ikuti para ucapan-ucapan, perbuatan, akidah ulama salaf dan hindari bid'ah-bid'ah dari ulama khalaf. Seperti yang terjadi sekarang, yang sedang viral tentang masalah nasab ba'alawi, nasab para habaib. Saya tidak akan membahas secara luas karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten, saya hitung sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada ketasliman lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian. Saudara, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dipermasalahkan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul al-Muhajir di abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, artinya dari mulai zaman Imam Ubaidillah sampai kepada ulama mutaakhirin Syekh Nawawi Tanara Banten, tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tidak ada, saya jamin tidak ada. Kalau menyatakan ada, hat burhanakum wa hat kutubukum, sampaikan hujahnya, sampaikan, tidak ada kalangan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau dari kalangan Wahabi di kurun mutaakhirin banyak, diantaranya Murad Syukri. Nah, sekarang ini ada ustad-ustad di Banten, di Cirebon, termasuk di Jogja, ada kelompok-kelompoknya, walaupun sekarang sudah saling serang gara-gara duit, yang membatalkan nasab ba'alawi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saya tidak akan mengeluarkan dalil secara rinci karena ini butuh waktu. Saya sudah mengarang kitab An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i Tughyani Imadil Anid, bom nuklir untuk menumpas kesesatan imad yang keras kepala. Itu artinya. Itu sudah saya karang. Dan di Banten baru 9 ke 10 masalah dari 102 masalah kesalahan. Masih ada 90 lebih. Saya masih memantau. Intinya untuk di kalangan umum, siapa di antara kita yang tidak menggunakan kaul Imam Ibnu Hajar al-Haytami di dalam kitab fikih, di dalam kitab akidah? Imam Az-Zabidi Al-Murtadha, pengarang kitab Ithab Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, beliau nggak mengarang kitab Jata Khusus Nasab, kitab Ar-Raudul Jali. Bagi kita cukup, bagi orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zabidi dan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Haytami di kitab sabatnya menetapkan sanadnya nasab para habaib. Jadi saya nyatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kurun Syekh Nawawi, bahkan sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin, tidak ada yang menafikan. Namun akhir-akhir ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada dari kata-kata atau syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus soleh. Dia berargumen dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah Imam Fakhrur Razi. Saya nyatakan Imam Fakhrur Razi, kalau betul Syajaratul Mubarakah sebagai kitab Imam Fakhrur Razi, hanya tidak menyebut, tidak menafikan, yang menafikan penjelasan ustadz tersebut. Kitabnya tidak menafikan. Bahkan saya bocorkan sedikit, ini salah satu nuklir. Ada dalam karyanya
kaidah usul fikih yang dia sumputkan. Contoh, Ja'a Jaidun, datang Hijai. Yang datang ke Tarbiyatul Falah Ki Umar, dia katakan Ja'a Jaidun, lakin amrunya tidak disebut. Lakin amrunya tidak disebut. Jadi ada kalimat lakin yang disembunyikan. Ini yang merupakan salah satu menyembunyikan hukum kaidah usul fikih. Salah satunya di dalam kitab usul fikih Imam Abdul Wahab Khalaf. Jadi ketika yang datang Umar dikatakan Ja'a Jaidun, lakin amrun tidak disebut, itu berarti menyembunyikan hukum. Menyembunyikan hukum bagian daripada perbuatan Yahudi. Yang suka menyembunyikan hukum perbuatan siapa? Yahudi. Yang merubah tahrif hukum adalah Yahudi. Memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan melalui hadis Imam Abu Sa'id Al-Khudri yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam Abi Jamrah dalam kitab Matan Abi Jamrahnya, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dira' hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh qalu al-yahudu wan nasara. Jadi bukan hanya orang awam mengikuti gaya Yahudi, ustadz kiai di akhir zaman bakal mengikuti Yahudi dan Nasara. Salah satu karakternya menyembunyikan hukum yang sebenarnya demi sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dalik. Sekarang Yahudi, lihat Yahudi sekarang. Bagaimana Yahudi yang sekarang Zionis Israel perang dengan Hamas? Bukan hanya memerangi tentara Hamas, tapi mereka membunuh anak-anak dan wanita. Cara perang mereka biadab. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, oh jangan-jangan anak kecil dulu fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Kelakuan Yahudi mendustakan para nabi dan membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, bahkan ada nabi 70 nabi Bani Israil dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi kalau sekarang membunuh anak-anak wanita di Palestina, di Gaza, memang itu kelakuan Yahudi. Lalu bagaimana buat kita umat Islam? Bagi kita umat Islam harus mengingat bahwa dimanapun muslim adalah saudara. Apabila ada ustadz yang menyatakan bahwa Hamas buatan Israel itu fitnah, saya bukan konon dan katanya. Baru 1 minggu saya pulang dari muktamar internasional, muktamar Ad-Dauli, muktamar internasional Umanaul Aqsa dengan judul Al-Aqsa Amanatun wa Antumul Umana. Masjidil Aqsa adalah amanat dari Allah dan Rasulnya, dan kalian umat Islam orang-orang yang mendapatkan amanah. Maka kita harus jaga amanah dan harus bertanggung jawab. Artinya Al-Aqsa, Masjidil Aqsa bukan hanya milik saudara kita di Palestina, tapi Al-Aqsa lana. Masjid Aqsa adalah milik kita umat Islam. Ketika saudara kita yang mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan tanah kelahirannya, dijajah oleh Israel lebih daripada 75 tahun, masih ada ustadz yang nyinyir, memfitnah kelompok Hamas. Padahal Hamas, Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam untuk membebaskan Palestina dari Zionis Yahudi Israel. Bisa kita dengan doa, bisa dengan harta. Ada yang menyatakan
Tidak ada sumbangan yang bisa datang kecuali melalui lembaga pemerintah. Saya nyatakan bohong. Saya dengan mata kepala sendiri. Bahkan saya punya jaringan WhatsApp dengan langsung internasional. Dan kami alhamdulillah menyampaikan amanat umat yang melalui Front Persaudaraan Islam pada tanggal 29 Oktober hari Ahad malam Senin di Istanbul, Turki, 1,6 miliar atau 100.000 dolar. Kemarin melalui Mercy untuk merehab rumah sakit Indonesia. Disebut rumah sakit Indonesia bukan dibangun oleh pemerintah Indonesia, tapi dibangun oleh rakyat Indonesia, dari hasil rakyat Indonesia yang disalurkan melalui FPI, Mercy dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Kita sumbangkan lagi 1 miliar melalui Gaza, logistik, makanan dan minuman. Jadi kalau ada ustadz sekalipun disebut buya, bukan buya, buaya, yang menyatakan tidak sampai, insya Allah dalam waktu dekat kita akan sumbangkan lebih besar lagi. Ini dari siapa? Yang kami sumbangkan, yang kami bawa, pertama dari keluarga Front Persaudaraan Islam kurang lebih 2,4 miliar, dan dari umat kurang lebih hampir 3 miliar sampai maghrib tadi. Jadi keluarga besar FPI urunan dari mulai pusat di FPI numpang luhuran panggedean. Jadi lamun jabatan di FPI paling tinggi paling besar mengeluarkannya, bukan paling gede gajinya. Kita berangkat ke Turki ikut muktamar, dihadiri 32 negara dalam jangka 3 hari 3 malam, ditutup Ahad malam Senin. Langsung. Jadi kalau ada yang menyatakan tidak sampai, saya nyatakan bohong. Kamu bukan pejuang, tidak tahu cara berjuang. Kalau pejuang, mujahid pasti tahu caranya. Adapun teknis detailnya tidak akan saya bacakan, karena Mossad, Intel Yahudi Nasrani, Intel Mossad Israel berkeliaran di Indonesia. Yang jelas bagi umat Islam, minimal ketika mendengar umat Islam dizalimi, dibunuh, hatinya merasa sedih, muncul sifat peduli. Di waktu sholat dia berdoa, setelah qunut dia minta kepada Allah, atau di waktu sujud minta kepada Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Lebih dari itu punya harta kita gunakan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dalam hadis yang sahih, man khalafa ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa orang yang memberikan perbekalan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, mereka tempur, Hamas tempur, kita kasih bekalnya, kita kasih berasnya, kita kasih sembakonya, bahkan kita kasih roket dan pelurunya. Faqad ghaza, sekalipun kita tidak ikut tempur maka dapat pahala jihad fi sabilillah. Allahu akbar.